Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan. Kita bertemu atau bisa mendapatkan keberkahan dari setiap waktu yang kita lalui. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merupakan suri tauladan yang terbaik untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita dan kita sudah masuk di ayat yang ke-104. Jadi tadabbur kita sudah masuk di ayat yang ke-104 surat An-Nisa. Ayat tentang peperangan ini. Ya, silakan dibagikan. Admin. Tapi sebelum itu suara saya bagus ya, Bunda Ami, Ibu Ami, suara saya bagus ya, jelas ya, tidak kecil. Ya, suara saya bagus. Ibu Ulfa, suara saya bagus. Alhamdulillah Ustaz. Oh ya, baik. Oke, kita lanjut di tadabbur kali ini, surat An-Nisa ayat yang ke-104. Allah berfirman, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum." Dan janganlah kalian itu lemah semangat dalam memburu musuh, atau janganlah kalian itu merasa lemah dalam mengejar musuh kalian. Jadi Allah memberikan semangat untuk mereka itu atau kepada para sahabat, supaya mereka itu tidak lemah semangat mereka. Tentu dalam peperangan itu ada yang luka, karena namanya kan peperangan, pasti ada luka. Kemudian peperangan juga itu pasti ada keletihannya, lari ke sana kemari. Keletihan ini bukan hanya keletihan fisik saja, tapi juga ada keletihan emosi, ada capeknya juga, ya, ada capek yang bercampur. Banyak perasaan di waktu peperangan itu ada. Jadi ada luka, ada keletihan secara fisik, ada juga capek secara batin. Ya, capek secara batin. Tapi kemudian Allah katakan, jangan lemah semangat. Teruslah kalian itu mengejar musuh kalian, atau teruskan jihad. Ya, teruskan jihad untuk menegakkan agama Allah ini. Kemudian Allah katakan, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Allah kemudian memberikan motivasi kepada orang-orang beriman. Kalau ada di antara kalian itu yang menderita, luka, atau mati, maka sesungguhnya orang-orang kafir itu pun fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Maka sesungguhnya mereka, orang-orang kafir itu, mereka juga menderita sebagaimana yang kalian derita. Cuman penderitaan ini kan berbeda. Kalau orang beriman itu terkena luka atau bahkan sampai mati, maka mereka mendapatkan balasan yang besar atas pengorbanan mereka itu. Tapi bagi mereka orang-orang kafir, ketika mereka mendapatkan luka dari peperangan mereka melawan orang-orang beriman, maka itu akibat atau azab bagi mereka yang Allah berikan kepada mereka melalui pedang-pedangnya orang beriman. Dan kalau mereka mati di dalam situasi peperangan itu, orang-orang kafir itu mati, tentu mereka mendapatkan balasan yang kekal, yang mana mereka akan dimasukkan ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nanti ayat ini kita tarik ya, seperti biasanya insya Allah kita tarik untuk kehidupan kita di hari ini. Kemudian Allah katakan, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian itu, kata Allah, sesungguhnya atau bahkan kalian dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka
Jadi kata para ulama ini merupakan kelebihannya orang-orang beriman di waktu berjihad. Orang-orang beriman itu mereka menaruh harapannya mereka hanya kepada Allah. Sedangkan orang-orang kafir, mereka tidak ada harapan untuk itu sama sekali. Jadi harapan mereka berperang itu, ya tetap ada rasa, ya orang beriman tetap ada rasa takut di waktu mereka berperang. Tapi perbedaan ketakutan yang dialami orang beriman dengan orang-orang kafir, ya orang-orang kafir itu tetap ada rasa takut juga. Orang-orang beriman ketika ada ketakutan itu, mereka tetap ada harapan yang besar. Apa harapan mereka? Harapan mereka adalah balasan dari Allah atas peperangan yang mereka lakukan. Kalau orang-orang kafir tidak, ketakutan itu menghantui mereka. Ketakutan apa? Ketakutan jangan sampai mereka itu mati di medan perang. Begitu. Makanya tidak di waktu kemerdekaan Indonesia itu tidak semuanya para pahlawan yang ada di negeri ini mereka mendapatkan balasan surga dari Allah. Mereka akan mendapatkan balasan tergantung dari niat mereka ketika mereka berperang. Jadi di masa Nabi ada yang ikut berperang bersama Nabi, tapi ternyata mereka orang-orang munafik. Kalau mereka mati dengan kemunafikan mereka, maka apa yang mereka lakukan, yang dimana mereka membantu berperang, membantu barisannya orang-orang beriman, itu tidak ada balasan yang bisa mereka dapatkan, karena mereka bukan orang-orang beriman. Ya begitu juga kalau di kita hari ini ya, kalau kita ke para pahlawan kita, ada orang-orang kafir, ada orang-orang Hindu yang kita tahu juga nama-nama mereka para pahlawan ini ya. Kalau mereka mati dengan kekufuran itu di medan perang, tentu mereka tidak mendapatkan balasan apapun dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka mati dalam keadaan kafir. Adapun orang-orang beriman atau orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, ini peperangan pun di masa kemerdekaan itu ini juga masih dipisah dengan niat. Ada niatnya karena Allah, ada niatnya karena kefanatikan, ya, atau ada niatnya karena taklid mereka. Taklid mereka itu atas nama nasionalisme semata. Jadi sebenarnya berperang atas nama negara itu boleh, tapi niat di awal itu tetap harus ada karena Allah Subhanahu wa taala. Itu benar kita bahas lebih lanjut insyaallah. Kemudian Allah katakan, wa kana Allahu aliman hakimah. Sering saya ulangi di dalam ayat Al-Quran itu, kalau ada kata kana menunjukkan bahwa sesuatu itu sudah dari dulu. Ya, sesuatu itu sudah dari dulu. Wa kana Allahu aliman hakimah. Allah menyebutkan bahwa Allah itu maha mengetahui, sudah dari dulu. Dan Allah itu maha bijaksana, itu sudah dari dulu. Jadi Allah tahu apa yang dilalui oleh orang-orang yang beriman. Dan Allah itu maha bijaksana di dalam apa? Di dalam mengurus apa saja yang terjadi pada kehidupan orang-orang beriman itu. Termasuk dalam peperangan. Jadi Allah tahu apa yang dilalui, makanya kemudian Allah itu maha bijaksana. Kalau dikaitkan dengan masalah sholat yang kemarin, ada perintah juga tentang masalah safar, jadi sholat dalam safar ya, itu menunjukkan kebijaksanaan Allah terhadap orang-orang yang beriman. Baik, ayat ini kalau kita tarik pada kehidupan kita, wala tahinu fi ibtigha'il qaum, dan janganlah kalian itu lemah semangat dalam memburu musuh. Ya, kalau kita tarik dalam kehidupan kita, di dalam dakwah yang dimana kita lakukan sendiri, ataupun kita terlibat dalam satu komunitas, ataupun kita terlibat dalam satu organisasi, atau pokoknya keterlibatan kita dalam dakwah, ingat, tetap ada yang namanya luka dan keletihan. Ya, luka dan keletihan. Luka dan keletihan itu bukan hanya sekedar luka fisik saja, ataupun keletihan fisik. Tapi juga ada namanya keletihan hati. Ya, keletihan hati atau luka hati. Luka hati ini bisa di antara sesama para pelaku dakwah. Bisa sesama di antara pelaku dakwah, mungkin karena ketersinggungan, ataupun kesalahpahaman, dan juga bisa dimaknai luka dalam dakwah itu
yang sebagaimana didapatkan oleh Nabi di waktu Nabi itu berdakwah. Jadi ada cemoohan, bahkan sampai ada serangan secara fisik. Maka kemudian Allah memberikan semangat kepada para pelaku dakwah untuk apa? Untuk mereka tidak lemah. Kalau kita ini terlibat dalam dakwah, mau secara sendiri, komunitas, ataupun sampai organisasi, itu kita tidak boleh lemah semangat. Kita harus semangat dalam menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Ya. Kita ajak orang lain pada kebaikan, kita ajak mereka kepada kebenaran, agar apa? Agar mereka dengan kita pun itu bisa nanti mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan, in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Ayat ini bisa ditarik begini. Kita ini mau terlibat di dalam dakwah ataupun tidak terlibat di dalam dakwah, tetap akan kita dapati yang namanya luka dan keletihan. Terkadang kita merasa bahwa saya kayaknya harus mundur dari dakwah ini karena saya sudah tidak mampu. Batin saya sudah terluka. Fisik saya sudah letih juga. Jadi seakan-akan kalau dia keluar dalam kegiatan dakwah, dia merasa dia tidak akan terluka. Dia merasa dia tidak akan letih lagi. Padahal ketika dia memutuskan untuk keluar dari kegiatan dakwahnya, dia akan mendapati luka dan keletihan yang sama. Hanya saja begini, sebagaimana tadi, luka dan kematian dari orang beriman dengan orang kafir itu kan berbeda. Kalau luka dan kematiannya orang-orang beriman, mereka diberi balasan besar, bahkan dimasukkan ke dalam surga. Kalau luka dan kematiannya orang-orang kafir, kalau luka mereka itu sebagai balasan ataupun azab atas perbuatan kekufuran mereka. Kalau mereka mati dengan kekafiran itu, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, maka mereka dikekalkan selama-lamanya di neraka itu. Nah, kalau kita tarik sebagaimana yang tadi ya, jadi ingat ya, kalau kita, apa perbedaan antara luka di dalam dakwah atau keletihan di dalam dakwah, luka dan keletihan di dalam dakwah, dengan luka dan keletihan di luar dakwah? Perbedaannya adalah sebagaimana yang dikaitkan dengan perang kafir tadi. Kalau kita di dalam dakwah, kita terluka, kita merasakan keletihan, maka Allah memberikan balasan yang besar. Jadi Allah memberikan balasan besar atas luka yang kita terima itu, ataupun keletihan yang kita rasakan itu. Tapi kalau kita di luar dari dakwah, apalagi bukan urusan-urusan kebaikan, mungkin dia urusan-urusan yang mubah. Buruknya lagi kalau itu merupakan perbuatan dosa. Di situ ada lukanya, sampai ada keletihannya. Ya, kita tidak mendapatkan balasan dari Allah, tapi justru itu merupakan bentuk azab kepada kita, ataupun sebagai teguran kepada kita atas perbuatan kemaksiatan. Kemudian Allah katakan, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Yang harus kita ingat ketika kita terlibat dalam kegiatan dakwah adalah kita melakukannya karena Allah. Kalau kita melakukannya karena Allah, maka itu akan bisa bertahan dan diterima dan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Kita melakukan kegiatan dakwah itu ataupun terlibat pada kegiatan dakwah itu semata-mata atas nama Allah, karena kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat. Berbeda kalau misalnya kita di luar dakwah, ketika kita melakukan satu aktivitas kegiatan, karena kan sudah di luar dakwah, kita tidak lagi banyak mengaitkan Allah pada aktivitas kegiatan kita itu. Memang setiap kebaikan atau setiap aktivitas yang dilakukan, itu akan Allah beri balasan. Tapi kan tergantung, apakah ketika kita melakukan perbuatan itu, kita sudah niatkan karena Allah, dan kita mengikuti cara yang benar. Cuman kan kebanyakan banyak yang melakukan aktivitas di luar dakwah, ternyata niatnya bukan karena Allah. Dan caranya pun itu salah.
Akhirnya mereka tidak mendapatkan balasan apapun atau tidak mendapatkan pahala atas perbuatan yang mereka lakukan. Makanya kalau kita ini yang sudah mengaku beriman kepada Allah, ketika kita melakukan aktivitas di luar dakwah kita, sebagaimana mencari nafkah, kemudian melayani suami, kemudian mendidik anak-anak, berinteraksi dengan mungkin rekan kerja kita, maka yang harus kita perhatikan adalah pertama, kita meniatkannya karena Allah, yang kedua, kita melakukan dengan cara yang benar. Dengan dua ini, insya Allah akan Allah beri balasan yang besar untuk kita atas aktivitas kita itu. Kemudian Allah katakan, wa kana Allahu aliman hakimah. Dan Allah itu maha mengetahui. Apa yang Allah tahu? Allah tahu dari apa yang kita lalui. Kalau kita di dalam kegiatan dakwah itu, Allah tahu apa yang kita lalui. Ya, perasaan kita, hati kita, keletihan kita, selama kita terlibat dalam dakwah itu, semuanya Allah tahu. Jadi semuanya Allah tahu. Apa yang selama ini yang kita lalui. Lalu kemudian Allah itu maha bijaksana. Allah maha bijaksana dalam segala apa? Allah maha bijaksana mengurusi segala kehidupan kita. Ya, Allah maha bijaksana mengurusi segala bentuk kehidupan kita. Makanya bukan berarti ketika kita terlibat dalam dakwah, lantas kemudian kehidupan keluarga kita, kehidupan sosial kita yang lain tidak lagi kita perhatikan. Tapi biasanya ketika kita mengurusi dakwah atau mengajak orang kepada kebaikan, urusan-urusan yang lain pun akan Allah permudah untuk kita semua. Baik, kemudian ayat yang berikut, ayat yang ke-105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wa la takun lil khainina khasima." Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan hak agar kamu memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ayat ini sebenarnya ada asbabul nuzulnya. Asbabul nuzulnya itu ada orang munafik di masa Nabi, waktu sudah di Madinah ini ya, ada orang munafik, dia dari Bani Ubairik. Dia ini mencuri gandum. Jadi mencuri gandum. Gandum itu makanannya orang-orang kaya. Dan yang kedua yang dia curi itu adalah, tapi beberapa karung yang dia curi, ya terigu. Mohon maaf ya, bukan gandum, tapi terigu. Beberapa karung yang dicuri. Selain terigu itu, yang dicuri itu adalah alat perang oleh orang munafik ini ya. Milik siapa yang dicuri ini? Ini miliknya orang beriman, namanya Rifa'ah bin Zaid. Dia merupakan pamannya Qatadah. Lalu ketika barang ini dicuri, Rifa'ah itu menyadari ternyata sudah dicuri barangnya ini, terigu. Kemudian yang kedua itu alat perangnya itu. Jadi alat perangnya Rifa'ah itu. Tunggu saya baca saja riwayatnya ya. Saya cari dulu riwayatnya. Ini riwayatnya. Jadi di antara keluarga serumah Bani Ubairik ada yang namanya Bishr dengan Mubashir. Mereka ini orang-orang munafik. Yang bernama Musyair ini hidupnya itu melarat sejak jahiliyah. Dia bahkan pernah mengubah syair untuk mencaci maki para sahabat. Tapi dia menuduh bahwa syair itu bukan dia yang membuat, tapi dia menuduhnya kepada orang lain. Ini orang-orang munafik. Kerjaannya orang-orang munafik ini di masa Nabi. Kemudian
Pada satu ketika, Rifa'ah bin Zaid, paman Qatadah ini, membeli terigu beberapa karung yang kemudian disimpan di gudang tempat penyimpanan alat perang, baju besi dan pedang. Di waktu malam hari, gudang itu dibongkar oleh orang munafik ini dan semua isinya dicuri. Di waktu pagi, Rifa'ah datang kepada Qatadah. Dan Rifa'ah ini berkata kepada Qatadah sebagai keponakannya, "Wahai anak saudaraku, tadi malam gudang kita dibongkar orang. Makanan dan senjata dicuri." Kemudian Rifa'ah ini dengan Qatadah ini mereka melakukan penyelidikan, bertanya di sekitar kampung itu. Ketika mereka bertanya di sekitar kampung itu, ada orang yang mengatakan bahwa semalam ada dari Bani Ubayrik itu menyalakan api, kemudian memasak terigu. Terigu ini makanannya orang-orang kaya di masa itu ya. Kalau di orang kan tidak ada yang makan terigu kecuali diolah ya, kecuali diolah. Kemudian Bani Ubayrik ini mereka ini berkata, "Kami telah bertanya-tanya di kampung ini, demi Allah kami yakin bahwa pencurinya itu adalah Labib bin Saham." Jadi sudah memang terdengar, sudah terdengar berita di sebagian orang tentang kasus pencurian ini. Di waktu terdengarnya kasus pencurian ini, Bani Ubayrik ini berkata begini, "Kami yakin yang mencuri itu adalah Labib bin Sahal." Siapa Labib bin Sahal? Dia merupakan muslim yang terkenal kejujurannya. Lalu ketika Labib mendengar dia dituduh bahwa dia yang mencuri, akhirnya dia naik darah. Lalu kemudian dia menarik pedangnya. Dia marah dan dia berkata kepada mereka, orang-orang munafik itu, siapa yang menuduh aku mencuri? Demi Allah, pedang ini akan ikut campur berbicara sampai terang dan jelas siapa pencuri itu. Ini kata Labib bin Sahal itu ketika dia dituduh mencuri oleh orang-orang munafik. Lalu orang-orang munafik itu berkata kepada Sahal itu, Labib bin Sahal, "Jangan berkata kami yang menuduhmu. Kami tidak menuduhmu. Sebenarnya bukan kau pencurinya." Dia orang munafik ini sudah memulai memutar kalimat itu, memulai memutar lisannya. Maka berangkatlah Qatadah ini dengan Rifa'ah. Mereka melakukan penyelidikan lagi dan bertanya di sekitar kampung itu. Kan sudah dituduh Labib kan, tapi Labib kemudian mengatakan dia tidak mencuri. Qatadah dengan Rifa'ah melakukan penyelidikan kembali lagi. Dan ketika mereka bertanya lagi di sekitaran kampung itu, ada yang mengatakan bahwa pencurinya itu adalah Bani Ubayrik. Dari Bani Ubayrik itu adalah kalangan orang-orang munafik. Maka kemudian Rifa'ah ini berkata, "Wahai anak saudaraku," dia berkata kepada Qatadah ini, "bagaimana sekiranya engkau menghadap Rasul untuk menjelaskan masalah ini?" Setelah itu Qatadah ini dia menghadap Rasul dan menjelaskan semuanya. Dan Qatadah ketika dia bertemu dengan Rasul, dia mengatakan ada sekelompok keluarga yang tidak benar di kampung ini. Ya, dia merujuk kepada Bani Uraiqah ini, Bani Ubayrik itu, pencuri makanan dan senjata kepunyaan pamannya. Pamannya kemudian menginginkan agar senjatanya dikembalikan. Jadi Qatadah mengatakan bahwa ya Rasul, mintalah kepada keluarga itu untuk mengembalikan senjata pamanku. Dan biarkan makanan itu, biar saja. Makanan sudah, tidak usah lagi. Tapi senjata itu dikembalikan. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, "Aku akan meneliti hal ini." Ya, Rasulullah kemudian melakukan penyelidikan. Ketika Bani Ubayrik ini mendengar bahwa Qatadah telah menghadap kepada Rasul, dan Rasul mengatakan bahwa Rasul akan menyelidiki permasalahan ini, mereka kemudian mendatangi, orang munafik ini ya, mereka mendatangi salah seorang keluarga
yang bernama Asir bin Urwah untuk menceritakan peristiwa itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah, tunggu sebentar ya. Ya, kita lanjut. Lalu orang munafik tadi itu, ada orang munafik yang tadi itu, mereka pergi kepada Asir bin Urwah untuk menceritakan peristiwa yang terjadi. Akhirnya mereka ini bersekongkol, jadi duduk bersama bermusyawarah, supaya di antara mereka itu ada yang datang kepada Nabi. Ada yang datang kepada Nabi. Akhirnya ada yang di antara mereka datang kepada Nabi. Kemudian mereka mengatakan, yang di antara mereka ini mengatakan orang-orang munafik ini, wahai Rasulullah, sungguhnya Qatada bin Nu'man dan pamannya menuduh seorang yang baik di antara kami, orang jujur dan lurus, yaitu menuduh mencuri tanpa bukti. Tahu tidak? Orang munafik itu, atas peristiwa ini, karena mereka sudah terjebak, tuduhan itu sudah mengarah kepada mereka, mereka melakukan apa? Mereka melakukan tipu muslihat di malam hari. Ada orang Yahudi, rumahnya orang Yahudi. Jadi seberapa meter ke rumahnya orang Yahudi itu, mereka pokoknya percik-percikanlah tepung itu, terigu itu mereka percik-percikan dari jalan menuju ke rumah orang Yahudi itu. Lalu kemudian beberapa orang dari kalangan orang munafik itu, kan senjata ini ada, pedang ini ada. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah orang Yahudi itu, lalu kemudian mereka katakan mereka ingin menitipkan pedang ini kepada orang Yahudi itu. Apa yang terjadi? Jadi sudah kacau ini Madinah di masa itu dengan pencurian ini, dengan pencurian ini. Baru orang-orang munafik juga tipu muslihat mereka itu berjalan terus. Akhirnya orang munafik karena sudah terjebak seperti itu kan mereka melakukan tipu muslihat begitu. Besoknya mereka mengatakan yang benar-benar mencuri atau yang benar pelaku pencurian itu adalah orang munafik. Jadi mereka menuduh orang munafik. Lalu ditanya, mana buktinya? Ketika mereka ditanya buktinya, mereka memperlihatkan bukti dengan adanya tepung di jalan itu. Jadi adanya tepung di jalan itu. Lalu apa yang terjadi ketika sudah dilihat ada tepung itu, mereka kemudian datang kepada orang Yahudi itu, beberapa orang ini, dan bertanya tentang pedang itu. Ternyata pedang itu memang ada pada orang Yahudi itu. Kenapa pemikirannya orang munafik itu mengarahkan tipu muslihat ini kepada orang Yahudi? Karena menurut mereka, orang Yahudi itu tidak sama dengan orang beriman. Ya, kalau orang Yahudi itu ada kebenciannya terhadap orang beriman, dan orang beriman itu ada ketidaksukaannya terhadap orang-orang Yahudi. Jadi itu dasar mereka sampai menuduh atau membuat tipu muslihat ini kepada orang Yahudi itu. Akhirnya apa? Karena memang sudah tertuduh seperti itu, Rasulullah akhirnya membuat keputusan. Yang mana pencuri itu adalah orang Yahudi itu. Ya, pencuri itu adalah orang Yahudi itu. Dan karena memang di dalam hukum Islam, bagi para pencuri yang harus dilakukan kepada pelaku itu adalah dipotong tangannya, maka orang Yahudi itu hampir dipotong tangannya. Sampai Allah kemudian menurunkan ayat ini, ayat yang ke-105 ini. Jadi tidak sempat dipotong tangannya. Pertama gini, sebelum kita bahas tentang ayat ini ya, jadi Rasulullah itu tidak ada melakukan dosa besar. Para Rasul, para Nabi, mereka tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar.
sebelum mereka diutus menjadi rasul, bahkan setelah mereka diutus menjadi rasul, mereka itu dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa yang besar. Makanya Nabi Ibrahim itu, kalau kita bicara tentang Nabi Ibrahim ya, Nabi Ibrahim itu kalimatnya di dalam surat Al-An'am, ketika dia melihat bintang, ini adalah Tuhanku, bulan ini adalah Tuhanku, matahari ini adalah Tuhanku, itu sebenarnya bukan pernyataan penetapan bahwa dia mengatakan ini adalah Tuhanku, tapi itu adalah sindiran. Ini saya sudah bahas di kelas-kelas bahasa Arab. Ya, bahkan kalau yang belajar bahasa Arab akan paham sekali perkataan yang digunakan oleh Nabi Ibrahim atau firman Allah di dalam ayat itu. Haza akbaru. Jadi haza akbaru itu adalah Allah, sedangkan di dalam ayat itu kalau kita lihat terjemahannya, sebatas terjemahannya, haza itu merujuk ke matahari. Padahal secara mendalam dia bukan ke matahari, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan didapat di kelas bahasa Arab. Pembahasan tentang masalah feminin ya, tentang feminin itu. Iya. Iya, tentang feminin. Iya, baik. Kemudian lanjut. Para nabi dan para rasul itu dijaga dari dosa besar. Tapi mereka itu ada yang melakukan kesalahan kecil. Cuma kesalahan kecil mereka itu tidak Allah biarkan. Tidak Allah biarkan begitu saja. Ketika mereka melakukan kesalahan kecil, Allah membiarkan itu, tapi segera meluruskan. Ya, Allah segera meluruskannya. Contoh di dalam surat Abasa wa tawalla kan, ketika Rasulullah mengerutkan keningnya karena kedatangan Abdullah ibnu Maktum. Padahal Abdullah ibnu Maktum ini buta, tidak melihat ini kerutan di keningnya Nabi di waktu Abdullah ibnu Maktum datang. Itu kan Rasulullah kayak belum suka untuk bertemu dengan Abdullah ibnu Maktum karena beliau lagi bicara dengan orang Quraisy di waktu itu. Nah, tapi di situ kemudian Allah menegur Rasul, begitu. Itu diantara kesalahan kecil Rasul yang langsung diluruskan. Di sini juga merupakan contoh Rasulullah melakukan kesalahan, bukan kesalahan besar ya, tapi kesalahan kecil. Tapi kemudian Allah langsung segera meluruskannya. Allah tidak membiarkan sampai Rasulullah itu akhirnya mengadili dengan cara yang tidak adil. Ya. Allah tidak membiarkan Rasulullah itu memotong tangan orang Yahudi yang yang difitnah. Akhirnya apa? Akhirnya sebelum dipotong tangannya, sebelum ada penetapan untuk dipotong tangan, Allah kemudian menurunkan ayat ini. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah. Allah kemudian mengatakan, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Muhammad itu Al-Quran dengan membawa kebenaran, supaya kamu itu menghukum atau memberi keadilan di antara manusia menurut apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Telah Allah ajarkan kepadamu. Seperti itu. Gitu ya. Ini tegurannya Nabi. Kalau di masa kita hari ini, haram sebenarnya berhukum selain daripada hukumnya Allah. Dan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu adalah hukum yang sempurna. Kalau ada satu negara, dia berhukum tidak berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis, maka akan ada banyak amandemen, perubahan hukum. Itu yang terjadi. Ada ketidakpuasan yang terjadi. Ya, coba misalnya begini. Di dalam Islam, pemerkosa itu mereka harus dibunuh. Ya. Tapi di negara kita, pemerkosa itu ada yang hanya dipenjara 4 bulan, ada yang hanya 4 bulan, ada yang hanya dipenjara 4 tahun, ada mungkin yang paling lama sampai 10 tahun, sampai 15 tahun. Kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Tapi kalau kasus pemerkosaan terhadap perempuan yang tidak lagi di bawah umur, biasanya dia di bawah daripada 10 tahun penjaranya. Ya, itu vonisnya.
Kalau yang mereka jalankan atau yang mereka jalankan paling hanya sekitar setengah dari vonis itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pelakunya mungkin setelah 5 tahun di dalam penjara bisa keluar. Ya, bisa keluar. Bukan mungkin, banyak yang sudah keluar dari perbuatan pemerkosaannya itu ya. Jadi 5 tahun dia di penjara, akhirnya dia keluar. Tapi apa dengan perempuan itu? Perempuan itu psikologinya itu rusak. Ya, traumanya itu tidak akan pernah hilang sampai besar, bahkan sampai dia menikah. Itu traumanya itu tidak akan pernah hilang. Ya, makanya kemudian dalam Islam itu bagi para pemerkosa itu dia harus dihukum habis. Jadi dia harus dihukum habis. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk atas pembalasan terhadap perempuan yang dizalimi. Nanti ada hukum-hukum yang lain kalau kita mendapatkan hukum itu. Kemudian berikut, kalau ada orang yang berhukum dengan hukum Al-Quran, sedangkan dia tidak memahami Al-Quran, maka bagaimana dia bisa berhukum dengan Al-Quran? Makanya, supaya orang-orang bisa berhukum dengan Al-Quran, maka dia yang pertama itu harus mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Artinya kalau hakim, polisi, tentara, pemerintah, wajib bagi mereka itu mempelajari Al-Quran. Tapi kebanyakan kita dapati ternyata para polisi tidak paham Al-Quran, para tentara, pemerintah itu tidak paham Al-Quran. Sebaliknya mereka menuduh orang-orang yang paham Al-Quran itu ternyata orang-orang yang, mohon maaf ya, radikal. Seperti itu. Kebanyakannya seperti itu. Makanya saya juga khutbah di Polres, ya kan, alhamdulillah ada juga khutbah di Polres. Kami itu kalau khutbah di sana itu ada beberapa kata yang tidak boleh dikeluarkan. Ada beberapa kata yang harus dijaga untuk dikeluarkan. Kemudian berikut. Wala taqul lil kha'inina khasima. Dan janganlah engkau wahai Muhammad terhadap orang-orang khianat itu menjadi pembela. Kenapa disebut sebagai pembela? Ya, sebagai pembela. Kenapa disebut sebagai pembela? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu tidak tahu hal yang gaib. Kan sudah tadi dibahas tentang riwayatnya tadi yang saya baca panjang. Jadi setelah berita ini besar dan tuduhan itu sudah lebih besar kepada Bani Ubayrik, orang-orang munafik ini, akhirnya kan orang-orang munafik ini mereka bermusyawarah dengan orang-orang munafik. Mereka membuat siasat lagi. Siasatnya apa? Sebagian daripada mereka datang kepada Nabi, lalu kemudian mengatakan kepada Nabi, mana mungkin orang yang lurus dan orang yang baik di antara kami itu bisa melakukan pencurian. Jadi mereka itu sampai berani mengatakan seperti itu kepada Nabi. Untuk apa? Untuk membebaskan orang-orang munafik ini, kawanan mereka ini yang melakukan pencurian. Nah, dari situ kan sebenarnya Nabi akhirnya terpengaruh. Akhirnya kan terpengaruh Nabi. Tapi kan Allah kemudian memberikan wahyu ini kepada Nabi dengan Allah katakan wala taqul lil kha'inina khasima. Jangan kamu bela mereka. Jadi jangan kamu bela pengkhianat itu. Yang memang benar pencuri itu. Ini menunjukkan bahwa memang Rasul itu pun tidak tahu perkara yang gaib. Sampai Allah menurunkan ayat ini dan Rasul memahami apa yang terjadi sebenarnya. Begitu. Memang kalau namanya fitnah ini subhanallah. Secara pribadi kami pernah mengalami fitnah. Kami beserta keluarga. Kami mengalami fitnah. InsyaAllah. Ujian fitnah itu luar biasa. Bayangkan misalnya ada sekitar 20 orang. Ada 5 orang. Versi pembahasannya A. Lalu 5 ini mempengaruhi 20 orang ya. 5 ini mempengaruhi 5 orang lagi. 5 orang lagi ini dengan cerita yang sama dari mereka. Sehingga yang versi A ini menjadi 10 orang. Oke. Begitu terus. Sampai yang 10 orang ini mempengaruhi lagi yang 5 orang.
Akhirnya jadi 15 orang dengan versi yang A, 15 orang. Nah, dari 20 orang, mungkin yang tertuduh itu ada sekitar 3 orang. Tertuduh 3 orang. Akhirnya tertuduh 3 orang ini hanya bisa mengklarifikasi kepada 2 orang. Karena 15 orang itu sudah termakan informasi awal yang tidak jelas. Gitu. Makanya kalau kita mendapati juga ada fitnah di tengah-tengah kita, bahkan bagi para pelaku dakwah, itu jangan langsung percaya. Kecuali memang berita itu benar datang dari orang-orang yang amanah. Ya, datang dari orang yang benar-benar amanah. Dan memang ada buktinya. Tidak sekedar hanya tuduhan biasa saja. Begitu. Gitu ya. Kemudian ayat yang terakhir. Surat An-Nisa 106. Kemudian Allah katakan wastaghfirillah. Allah kemudian menyuruh kepada Nabi untuk bertaubat kepada Allah atau memohon ampun kepada Allah. Kenapa Allah menyuruh Nabi untuk memohon ampun kepadanya? Karena Nabi sempat terlintas untuk menghukum lelaki Yahudi itu. Jadi sempat terlintas untuk memotong tangan dari lelaki Yahudi itu. Allah menyuruh Nabi untuk beristighfar, untuk memohon ampun kepadanya. Ini akibat dari termakannya fitnah. Jadi hati-hati dengan fitnah ini. Fitnah di dalam Al-Quran itu ada penyebutan fitnah dengan maksud syirik. Tapi maksud fitnah di dalam ayat ini adalah fitnah sebagaimana biasa yang dalam kehidupan kita. Orang yang memfitnah orang lain. Jadi dibilang begini, dibilang seperti ini, dan seterusnya. Makanya kalau kita dapat informasi itu, kalau kita dapat informasi nih dari teman, yang kita harus lakukan pertama adalah diam dulu. Diam. Jangan dipercaya. Diam dulu. Jadi kalau dapat informasi, diam. Baru cari tahu. Saya pernah dapat informasi tentang teman saya ini loh. LGBT. Yang ngaji lagi. Subhanallah. Dapat kirim, Ustaz, saya dapat informasinya begini. Akhirnya saya bilang, ya sudah. Saya cari tahu dulu, tapi jangan dulu disebarkan informasi itu. Cukup saya dengan kamu yang tahu. Ataupun kalau misalnya agak besar, cukup saya dengan istri saya dan kamu dengan istri kamu. Kita cari tahu. Akhirnya kita cari tahu sekitar 2-3 hari. Dan sudah diklarifikasi ternyata ada fitnah yang dilakukan oleh yang menuduh itu. Jadi yang memberikan informasi kepada teman saya yang memberikan informasi kepada saya. Seperti itu. Jadi jangan ketika kita mendapatkan informasi itu langsung kita sebarkan. Terkadang kita klarifikasinya hanya kepada pelapornya. Kita tidak klarifikasi kepada terlapor. Jadi kita harus klarifikasi kepada pelapor dan kita harus klarifikasi kepada terlapor. Di dalam Al-Quran surat Al-An'am kalau tidak salah itu ya. Ya poin sebelum surat Al-Anfal. Yang dilakukan oleh penuduh dia harus mendatangkan bukti dan yang dilakukan oleh terlapor dia harus bersumpah. Itu yang harus dilakukan. Kebanyakan terbalik. Pelapor bersumpah, terlapor disuruh untuk mendatangkan bukti. Di dalam Al-Quran tidak. Pelapor disuruh mendatangkan bukti, terlapor disuruh untuk bersumpah. Di masa Nabi pernah itu. Jadi ada orang menuduh. Kemudian Rasulullah minta buktinya. Ternyata buktinya tidak ada. Buktinya tidak ada. Tapi dia sangat yakin. Akhirnya Rasulullah tanya kepada terlapor. Kemudian kata terlapor ini dia bilang tidak benar. Baru kemudian Rasulullah minta supaya dia bersumpah atas nama Allah. Artinya bersumpah atas nama Allah, kalau memang dia benar, ya dia selamat. Kalau dia tidak benar dengan sumpahnya, tentu dia tidak akan selamat. Akhirnya dia berani bersumpah. Setelah itu Rasulullah pulang. Baru ada yang protes, ya Rasul cuma sumpah begitu. Baru kemudian kurang lebih lah, kalau di kita ya, saya tidak tahu setelah itu Rasulullah mengatakan apa. Tapi kalau di kita, bahasanya adalah, ya sudah cukup itu dengan sumpah. Artinya itu sudah besar tanggung jawabnya karena dia bersumpah atas nama Allah. Seperti itu. Kemudian Allah katakan, innallaha kana ghafurur rahimah.
Allah kemudian menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu dari dulu, dia itu maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah memberitahu bahwa dia itu maha pengampun. Allah akan mengampuni setiap dosa yang dilakukan oleh hamba. Dan ketika Allah mengampuni, tidak ada dendam bagi Allah. Beda dengan manusia. Kalau orang baku salah dengan manusia, itu tidak enak hati dengan manusia. Mungkin dia maafkan, tapi setelah itu dia tidak lagi dia sudah memberi jarak dengan kita. Ya, kita sebagai manusia ya, manusiawinya kita seperti itu. Dan itu tidak masalah juga. Karena kita ingin menghindar dari sifat buruk yang memang ada pada dia. Tidak masalah kita menjaga jarak. Tapi kita maafkan dia. Cuman Allah tidak. Allah itu beda dengan kita yang tidak ada lagi dendam. Allah itu Ghafurur Rahimah. Kalau kita meminta ampun kepada Allah, atau seringnya kita meminta ampun kepada Allah, maka sesering itu juga Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah itu Rahimah. Allah itu Maha Penyayang, ataupun Maha Pengasih. Ini demikian yang bisa saya sampaikan pada guru ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, ini ada pertanyaan. Apakah berdosa membiarkan orang tua kita mengadakan tahlilan, Ustaz? Ya, apa gini? Kan sudah pernah saya bahas kemarin tentang apa saja yang dilakukan oleh pihak keluarga setelah meninggal dunia. Sudah banyak saya bahas ya, kemarin yang dilakukan pihak keluarga, memastikan penguburannya itu, kemudian yang kedua itu membayar hutang si mayit, kemudian memenuhi wasiat, dan membagi harta waris. Adapun setelah itu ada pihak-pihak yang ingin bertakziah, maka boleh mendatangi pihak keluarga. Kalaupun pihak keluarga ingin bersedekah, boleh bersedekah dengan cara mendatangi fakir miskin, kemudian memberi mereka makan, memberi mereka uang, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Jadi hanya sebatas itu saja yang dilakukan. Kemudian bagaimana jika ada teman yang selama ini kita percaya jujur, tapi ternyata munafik dan tidak mau mengakui? Sebaiknya saya bersikap seperti apa kepadanya, Ustaz? Bisa untuk berjaga jarak. Ya, bisa untuk berjaga jarak. Jadi tidak usah untuk terlalu dekat. Terlalu dekat itu sampai melibatkan dia dalam urusan-urusan yang mungkin urusan uang ataupun terkait dengan masalah ada pembahasan masalah personal antara kita dengan dia. Ya, kalau sebatas dia sebagai teman tidak masalah, tapi jangan melibatkan dia pada
urusan-urusan yang berkaitan dengan tanggung jawab sebagaimana uang dan lain-lain. Seperti itu. Iya, tidak apa-apa. Iya, jangan lupa besok ya. Besok insya Allah kita ketemu di Mongolato di Masjid Al Ardan. Insya Allah kita di situ tadabbur surat Al-Lahab. Ya, insya Allah. Kalau yang ingin memanggil suami, boleh. Silakan dipanggil suaminya. Siapa tahu suaminya juga tertarik untuk mengikuti tadabbur. Iya, silakan yang mengangkat tangan. Ya, Afwan Ustadz, eh, apa namanya, An-Nisa ayat 105, Inna anzalna ilaikal kitab. Mohon penjelasannya Ustadz, bagaimana bisa disikan Inna anzalna ilaikal kitab. Maksudnya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Bagaimana penjelasan ayat ini yang menjelaskan bahwa ditujukan kepada Muhammad begitu? Maksudnya apa ini Ustaz? Kurang. Iya. Bagaimana Jadi dia gini, bisa dilihat di ayat ini bahwa ini ditujukan kepada Rasulullah begitu? oh iya, dengan ada domir pertama dengan ada domir ka di sini. Jadi merujuk kepada Nabi itu dengan adanya domir ka, inna anzalna ilaika. Jadi sesungguhnya kami menurunkan Ilaikal kepadamu kitab. kita bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka. Jadi bima araka dengan apa yang telah Allah tunjukkan kepadamu. Itu pertama, dengan domir ka. Kemudian yang kedua, di waktu Rasulullah membuat keputusan sampai kecenderungan Rasulullah itu kepada orang Yahudi, pelakunya adalah orang Yahudi, sampai ada kepikiran untuk memotong tangan orang Yahudi itu, maka di situ kemudian Allah katakan untuk Rasulullah itu berhukum dengan hukumnya Allah. Berhukum dengan hukumnya Allah yang telah Allah ajarkan kepadanya. Jadi tidak berhukum dengan bisikan orang, tidak berhukum dengan tuduhannya orang munafik yang mana yang bersalah itu adalah orang Yahudi itu. Makanya kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi jangan berhukum dengan laporan mereka. Kayak kita kan, kalau orang itu dapat informasi, orang langsung menilai seseorang itu berdasarkan dengan informasi yang orang dapat. Padahal bukan seperti itu. Jadi orang harus memahami dulu secara keseluruhan. Jadi orang harus paham dulu secara keseluruhan apa kasusnya. Begitu. Jadi Rasulullah itu kecenderungannya memutuskan permasalahan yang 105 itu berdasarkan dengan laporan yang dia terima dari orang munafik. Ya, makanya di situ disebutkan harus kembali ke Al-Quran, harus kembali kepada kebenaran dalam memutuskan perkara itu atau berhukum di antara manusia. Seperti itu. Ya, syukran Ustaz. Iya, ada lagi? Makanya Ustaz, di kita juga begitu. Ya, silakan. Ustaz, boleh mau bertanya yang pertama ini tidak, maksudnya di luar ini boleh ya Ustaz ya? Boleh. Ini tentang doa ini Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa baligna Ramadan kan, itu yang saya sempat ini ya di salah satu ada video itu memang sudah beberapa kali ya ada dengar bahwa itu sebenarnya doa yang DP hadis bukan hadis sahih ya, jadi dhaif kalau biasa lah. Jadi bagaimana kalau hukumnya kalau kita memang
maksudnya menganggapnya itu memang ya kita sudah tahu itu doif, tapi kita tetap amalkan, bukan dalam rangka mengamalkan hadis, tapi memang mau berdoa pakai doa itu begitu. Bagaimana hukumnya? Terus yang kedua, soal ini ya, misalnya ada guru misalnya. Jadi ada guru saya ya, maksudnya sempat saya belajar dari beliau. Terus ada satu hal yang mungkin eh, pemahaman saya yang fakir, kayaknya ada satu tindakan beliau yang kurang sesuai dengan yang seharusnya begitu. Misalnya dalam soal rumah tangga, beliau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya begitu. Nah, bagaimana saya menyikapi soal ini, karena mungkin manusiawi ya, saya agak kurang ini ke beliau, tapi soal ilmu yang lain, Masya Allah saya banyak dapat belajar dari beliau. Kira-kira bagaimana nasihat Ustadz terhadap saya begitu, sikap atau hati saya. Ya, syukron Ustadz. Ya, pertama begini, pengamalan hadis dhaif, saya kasih contoh di doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kan doa makan itu kan cukup bismillah saja. Tapi apakah tidak boleh kita membaca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar ini? Boleh. Boleh, cuman kalau dianggap itu merupakan doa di waktu kita mau makan, itu salah. Karena begini, ketika kita misalnya mau berbuka puasa, kita kan di situ silakan mau berdoa apa saja di waktu kita berbuka puasa atau sahur, karena di antara doa yang makbul itu adalah doa di waktu sahur ataupun doa di waktu menunggu berbuka puasa itu. Yang kalau misalnya di kita sekarang kalau sudah terdengar ini Subhana Malikil Qudus, Subhana Malikil Qudus, itu kan kita memperbanyak doa. Di situ kita bisa berdoa apa saja. Dan di antara doa misalnya doa yang Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dengan bukan keyakinan itu merupakan doa untuk kita makan, tapi sebagai bentuk permintaan kita kepada Allah. Apa makna dari doa itu? Itu kan Allahumma barik lana, ya Tuhan kami. Allahumma barik lana, ya Tuhan kami, berkahilah atas kami itu fima razaqtana, rizki kami atau rizki yang kau telah berikan. Wa qina adzabannar, dan serta lindungilah kami dari azab neraka. Jadi kalau misalnya kurang sahur, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu boleh, tidak masalah. Jadi mengamalkan dia secara umum untuk permintaan doa secara umum itu boleh. Tapi kalau dianggap itu kayak misalnya doa itu merupakan doa yang harus dibaca, ya, wajib dibaca atau harus itu atau merupakan doa makan yang harus dibaca, itu tidak. Nah, itu yang tidak diamalkan, tidak dibuat seperti itu. Nah, semoga ini bisa dipahami. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada guru yang mana dia melakukan kesalahan yang besar mungkin, wallahu alam ya, bentuk kesalahannya saya juga tidak tahu kalau apa. Tapi kan ada bentuk kesalahan kecil, ada yang sedang, ada yang besar, yang fatal. Kalau dia itu kesalahan yang besar, ya kesalahan yang besar itu kayak misalnya akidahnya rusak, ya akidahnya sudah rusak. Dia sudah mulai menganggap dirinya itu tahu segala hal-hal yang gaib. Dia sudah menganggap bahwa dirinya itu bisa melihat atau bisa mendatangkan Nabi Muhammad misalnya, dan dia mengatakan bahwa dia bisa berbicara dengan Nabi Muhammad. Ini kerusakan akidah yang besar. Nah, kalau sudah kerusakan akidah yang besar seperti ini, tidak boleh diterima apapun dari dia, karena kerusakannya itu sudah kerusakan yang besar, kerusakan akidah. Ada kerusakan-kerusakan yang sedang, misalnya kerusakan-kerusakan sedang itu perbuatan-perbuatan maksiat mungkin yang tidak sengaja kita lihat dari Ustadz itu, mungkin ya tidak sengaja yang kita lihat dari Ustadz. Apa ya, kerusakan yang sedang, pokoknya dia bukan inilah, bukan akidah lah, yang sedang lah, sebelum kepikiran itu apa. Maka di kerusakan yang sedang ini kita masih bisa mengambil ilmu yang dari beliau, tapi yang bisa kita pastikan itu adalah ilmu yang benar. Itu adalah ilmu yang benar.
seperti itu. Kemudian ada kerusakan yang kecil, kerusakan yang kecil dosa-dosa yang kecil dilakukan oleh ustadz itu. Namanya dosa yang kecil, siapa ustadz yang tidak melakukan dosa? Ya, dosa-dosa yang kecil. Mungkin ustadz itu pernah melontarkan kalimat yang akhirnya menyakiti hati, ya. Tapi setelah itu kemudian ustadz itu meminta maaf. Maka ustadz yang seperti ini namanya manusiawi mungkin, ya manusiawi ya karena bukan nabi. Maka tetap diambil darinya. Ya, tetap diambil darinya ilmu yang dia sampaikan, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Nanti kerusakan itu tinggal dilihat saja atau diperhatikan, dilihat saja sama ibu apakah itu merupakan kerusakan besar, sedang ataupun yang kecil. Kalau dia merupakan kerusakan besar, kayak misalnya perbuatan maksiat kayak khamar, kemudian zina, itu sudah besar, baiknya ditinggalkan. Begitu. Cuman memang para ustadz itu godaannya besar sekali. Godaannya itu besar sekali. Karena kalau ustadz itu berhasil digoda oleh syaitan, maka para pengikutnya itu mudah sekali untuk dipengaruhi, akan sangat lebih mudah untuk dipengaruhi. Makanya kenapa orang-orang musyrikin kan minal jinnati wan nas, syaitan itu kan dari golongan jin dan dari golongan manusia kan. Kenapa sampai ini orang musyrikin itu bilang atau menyebarkan bahwa Rasulullah itu sebagai penyihir atau orang gila karena untuk mempengaruhi pengikutnya. Kalau Rasul itu sudah kena perangkap mereka, maka yang lainnya itu mudah untuk dipengaruhi. Itu kan pernah hampir terjadi pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Para sahabat yang lain kan sudah mulai terpengaruh. Karena orang-orang musyrikin itu sudah mulai dengan penalaran mereka. Mana mungkin orang bisa ke Palestina hanya dalam waktu 1 malam di waktu itu ya. Mana mungkin orang bisa langsung ke langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Kan mana mungkin. Mereka kan pakai penalaran begitu orang-orang musyrik. Akhirnya kan sebagian daripada orang-orang beriman mulai ada, iya juga ya. Tapi siapa yang menguatkan mereka kembali adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya sampai dia diberi gelar dengan As-Siddiq. Karena dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj itu, di mana di waktu itu sebagian para sahabat mulai ada seperti, iya juga ya, seperti itu. Ada yang mengatakan begitu, As-Siddiq itu karena dia dapatkan dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ada juga yang mengatakan karena dia laki-laki yang pertama masuk ke dalam Islam, yang membenarkan Islam. Wallahu a'lam. Oke, demikian pembahasan kita di malam hari ini. Terima kasih semuanya. Insyaallah kalau ada waktu besok kita ketemu di Masjid Al-Ardan itu. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.